Sistem saraf pusat ini terdiri dari dua struktur. Yang pertama yaitu otak, dan yang kedua sumsum tulang belakang. Nah, segala sesuatu struktur yang menyusun sistem saraf pusat ini terletak di pusat atau di tengah-tengah tubuh manusia. Nah, otak ini merupakan organ yang tersusun dari 100 miliar neuron, dan otak ini terletak di rongga yang terdapat di dalam tengkorak yang sering disebut dengan cranial cavity. Nah, tulang-tulang yang mengelilingi cranial cavity dan melindungi otak disebut dengan cranial bone. Nah, tulang kranial yang letaknya di bagian bawah adalah tulang oksipital. Dan pada tulang oksipital inilah terdapat lubang yang besar atau yang sering disebut dengan foramen magnum. Nah, melalui foramen magnum inilah otak dan sumsum tulang belakang akan bertemu. Nah, sumsum tulang belakang ini tersusun dari 100 juta neuron, dan kemudian sumsum tulang belakang akan dilindungi oleh vertebral column atau tulang belakang. Jadi, letak sumsum tulang belakang ini ada di dalam tulang belakang tubuh kita. Isi sistem saraf manusia berikutnya yaitu sistem saraf tepi. Nah, tepi ini artinya ujung-ujung atau ekstremitas dari tubuh manusia. Jadi, sistem saraf tepi ini merupakan jaringan saraf yang letaknya di luar sistem saraf pusat. Komponen dari sistem saraf tepi ini yaitu nervus. Nah, nervus ini merupakan struktur yang tersusun dari ratusan sampai ribuan akson bersama dengan pembuluh darah dan jaringan ikat. Nah, nervus ini dibagi menjadi dua macam, yaitu nervus cranialis dan nervus spinalis. Apa itu nervus cranialis? Nah, jadi nervus cranialis ini berasal dari otak dan dia akan menyebar ke tepi-tepi tubuh manusia. Sedangkan nervus cranialis ini berasal dari sumsum tulang belakang dan dia juga akan menyebar ke tepi-tepi tubuh manusia. Selanjutnya yaitu struktur sel saraf manusia. Apa itu sel saraf manusia? Jadi, sel saraf atau yang sering disebut dengan neuron ini merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang akan menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya stimulus atau rangsangan. Struktur sel saraf manusia ini memiliki fungsinya masing-masing agar sel saraf ini bekerja secara optimal. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari struktur sel saraf ini berdasarkan fungsinya. Nah, yang pertama ada dendrit. Nah, dendrit ini merupakan suatu percabangan dari badan sel yang terlihat seperti akar atau cabang. Nah, fungsi dari dendrit ini untuk menerima dan juga menghantarkan impuls dari badan sel. Yang kedua ada badan sel. Badan sel ini merupakan bagian terbesar dari sistem saraf manusia yang mengandung banyak komponen penting. Karena di dalam badan sel ini mempunyai sitoplasma, nukleus, dan nukleolus. Nah, fungsi dari badan sel ini yaitu menerima rangsangan dari dendrit dan akan meneruskan rangsangan tersebut ke akson atau neurit. Nah, ketiga ada akson atau neurit. Akson dan neurit ini merupakan serabut sel saraf yang panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Nah, akson dan neurit ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel menuju ke efektor, seperti sel otot dan sel kelenjar. Keempat, ada sulubung myelin. Nah, sulubung myelin ini tersusun dari lemak yang berfungsi untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls, dan dia juga berfungsi untuk mempercepat hantaran impuls yang masuk. Selanjutnya yang kelima ada sel Schwann. Nah, sel Schwann ini sel yang mengelilingi selubung myelin, dan dia berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan dan pemberi nutrisi bagi neurit. Yang keenam ada nodus Ranvier. Nah, fungsi dari nodus Ranvier ini yaitu sebagai loncatan impuls saraf yang masuk, supaya impuls saraf ini cepat sampai ke tempat tujuan. Nah, yang terakhir yaitu ada sinapsis. Sinapsis ini merupakan celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron yang lainnya. Di sini ada fungsi sel saraf. Apa saja itu fungsi sel saraf? Nah, fungsi sel saraf ini yaitu menerima, mengolah, serta menanggapi rangsangan yang masuk. Ada macam jenis sel saraf. Nah, macam jenis sel saraf ini terbagi menjadi dua, yaitu jenis sel saraf berdasarkan fungsinya dan jenis sel saraf berdasarkan strukturnya. Macam jenis sel saraf berdasarkan fungsinya yaitu yang pertama sel saraf sensoris. Nah, sel saraf sensorik ini merupakan sel saraf yang berfungsi untuk dapat menghantarkan impuls dari reseptor di tubuh ke sistem saraf pusat seperti otot dan sumsum tulang belakang. Nah, yang kedua, sel saraf motorik. Sel saraf motorik ini merupakan jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke sel otot atau sel kelenjar, sehingga tubuh akan menanggapi rangsangan tersebut.
Yang ketiga yaitu sel saraf konektor. Sel saraf konektor ini merupakan jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghubungkan antara sistem saraf sensorik dan sistem saraf motorik. Selanjutnya ada macam jenis sel saraf berdasarkan strukturnya. Yang pertama, sel saraf unipolar. Sel saraf unipolar ini merupakan neuron yang memiliki satu buah akson yang bercabang. Kedua, ada sel saraf bipolar. Sel saraf bipolar ini merupakan neuron yang memiliki satu buah dendrit dan satu buah akson. Yang terakhir ada sel saraf multipolar. Sel saraf multipolar ini merupakan neuron yang memiliki satu buah akson dan satu buah dendrit yang bercabang. Baik, sudah selesai penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.